Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bismillah, belajar online di hari Selasa. Siapa takut? Yes, yes, yes. Alangkah baiknya sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, hari ini kita masuk pada subtema 3, yaitu tentang aku suka berpetualang. Nah, pelajaran pertama kita akan membahas tentang rambu lalu lintas. Apa itu rambu lalu lintas? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pengguna jalan. Ada beberapa rambu lalu lintas, di antaranya yang pertama, rambu peringatan, yaitu rambu ini berisi peringatan bagi para pengguna jalan bahwa di depan ada kemungkinan bahaya. Yang kedua, rambu larangan, yaitu berisi larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Berikut ini contoh gambar rambu peringatan. Yang pertama ada gambar mobil jalan menanjak ya. Ini artinya peringatan jalan menanjak terjal. Yang kedua ada 2 orang yang akan berjalan. Nah, ini artinya peringatan banyak anak-anak. Yang berikutnya ada gambar seperti tanda tambah, ini artinya peringatan ada persimpangan 4. Berikutnya contoh rambu larangan. Yang pertama huruf P, ini artinya kendaraan dilarang parkir. Yang di bawah ada gambar mobil, artinya kendaraan roda 4 atau lebih dilarang masuk. Dan yang terakhir ini ada huruf S, berarti ini artinya kendaraan dilarang berhenti. Berikutnya nomor 3, rambu perintah, artinya wajib dilakukan oleh pengguna jalan ya. Rambu perintah itu harus dilakukan oleh setiap pengguna jalan. Yang keempat, rambu petunjuk, yaitu informasi arah suatu lokasi. Nah, ini contoh gambar rambu perintah. Yang di atas ini arah panah ke kiri, artinya kendaraan wajib mengikuti arah ke kiri. Yang di bawahnya ada angka 30 km, artinya kendaraan tidak boleh melaju dengan kecepatan melebihi 30 meter per jam. Dan yang di sebelah kanan ini arah panah ke kanan, artinya kendaraan wajib belok ke kanan. Berikutnya contoh gambar rambu petunjuk. Nah, ini Ibu akan menjelaskan salah satunya saja. Ada biasanya kalian kalau jalan itu ya, di jalan raya ada gambar petunjuk seperti ini nih. Gambar panah arah ke utara itu ada Wonosari, Yogyakarta. Berarti kalau ke sana, kalian mobilnya melaju ke sana, berarti mau ke Wonosari. Kemudian yang di bawahnya itu arah panahnya ke kanan, berarti tujuannya mau ke Karangmojo. Dan yang di bawahnya yang ke kiri, berarti tujuannya mau ke Giri Panggung. Selanjutnya, lambang negara Garuda Pancasila. Nah, ini adalah gambar lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia.
Kalian perhatikan pada gambar di sana ada gambar kaki burung Garuda. Nah, pada kaki burung Garuda terdapat pita putih dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Tulisan tersebut merupakan semboyan bangsa Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno. Berarti tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Jawa kuno. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Perbedaan budaya seringkali menyebabkan perpecahan antar suku bangsa. Dengan berpedoman pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka perpecahan dapat dihindari dan persatuan kesatuan bangsa dapat terjaga. Selanjutnya kita akan belajar mengenai karya seni dekoratif. Hiasan dekoratif dibuat untuk menambah keindahan gambar dengan gabungan hiasan titik dan garis serta pewarnaan. Nah, berikut adalah contoh hiasan berupa titik yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan adalah hiasan berupa garis. Selanjutnya kita akan belajar mengenai diagram batang dan jumlah benda. Apa itu diagram batang? Diagram batang adalah salah satu cara penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang. Nah, diagram tersebut atau diagram di atas ini dinamakan diagram batang. Kalian perhatikan gambarnya ya, Nak. Di sebelah kiri yang panah ke atas itu atau yang vertikal itu ada tulisan jumlah. Nah, yang di bawahnya ya berarti ini yang garis horizontal ini ada tulisan kelompok. Nah, ini contoh diagram batang tentang bendera pramuka yang ditemukan. Contoh yang pertama, gambar yang biru atau kelompok 1 berarti bendera yang ditemukan jumlahnya ada 6 bendera. Dan yang kedua ada warna pink ya, ini kelompok yang kedua. Berarti kelompok yang kedua menemukan jumlah benderanya ada 7 buah bendera. Nah, selanjutnya kalian bisa belajar bersama di rumah. Selanjutnya kita masuk subtema 4. Yaitu tentang aku suka berkarya. Pada pelajaran kali ini kita akan mengenal denah dan kegunaannya. Apa itu denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan letak ruangan dalam suatu rumah atau bangunan. Dengan denah kita bisa menemukan tempat dan jalan yang kita tuju dengan mudah. Pada denah biasanya terdapat gambar mata angin. Mata angin adalah panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Coba kalian perhatikan gambar denah berikut ini. Ini adalah denah yang menunjukkan lokasi rumah Cika. Sebelum Ibu jelaskan, kalian lihat gambar di sebelah kanan. Nah, itu adalah gambar mata angin. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian harus tahu dulu apa itu huruf T, TG, dan selanjutnya ya. Di sini ada 8 arah mata angin. Kita mulai dari huruf T. T itu timur, TG itu tenggara, S itu selatan, BD itu barat daya, B itu barat, BL barat laut, U utara, dan TL adalah timur laut. Agar mudah menghafalnya, marilah kita nyanyikan arah mata angin dengan nada berikut ini ya. Kita mulai dari T.
timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, mudah-mudahan dengan nada seperti itu kalian bisa menghafalnya. Nah, sekarang kita akan lihat gambar sebelah kiri. Ini rumah Cika, ya. Rumah Cika itu berarti berada di sebelah selatan rumah Dudi. Kalian perhatikan ya. Rumah Cika berada di sebelah selatan rumah Dudi. Sambil dilihat arah mata angin sebelah kanan ya. Kemudian rumah Cika juga berada di sebelah timur rumah Fani atau berada di sebelah barat rumah Ino. Ya. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa belajar di rumah menentukan rumah Cika berada di sebelah apanya rumah Rira dan di sebelah mananya rumah Bagas. Sila Pancasila. Sikap bekerja sama dalam dan bersatu merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Sikap yang merupakan pengamalan sila ketiga ini adalah yang pertama bersatu, kedua saling bekerja sama, ketiga saling menghargai perbedaan, yang keempat rela berkorban untuk negara dan cinta tanah air. Di sebelah kanan ini adalah gambar atau lambang sila ketiga, yaitu pohon beringin. Keadilan merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Arti keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan. Nah, di sebelah kanan ini adalah lambang sila kelima Pancasila, yaitu lambang sila kelima Pancasila ini adalah padi dan kapas. Padi dan kapas digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang. Terpenuhinya sandang dan pangan dan kebutuhan lainnya untuk kemakmuran rakyat dengan adil merupakan tujuan utama sila kelima Pancasila. Sebagai sesama manusia, memang sudah seharusnya saling tolong-menolong. Sikap tolong-menolong merupakan salah satu pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, lingkaran melambangkan perempuan, mata rantai yang terkait melambangkan setiap manusia laki-laki dan perempuan membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Selanjutnya, Ibu akan menerangkan tentang matematika ya. Nah, sekarang kalian lihat di bukunya halaman 149. Di sini ada ayo belajar. Saat menjelajahi lingkungan sekolah, Cika melihat di ruang guru terdapat data siswa. Data tersebut ditulis dalam tabel dan diagram berikut. Di sini bisa kalian lihat ya, ada tabel 1 sampai dengan 6 dan jumlah siswa tiap-tiap kelas. Nah, di tabel yang kedua ini yang bawah yaitu menunjukkan jumlah siswa. Kita hitung ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti ada 8 anak. Nah, untuk 8 anak ini akan kita kalikan 4 karena satu anak mewakili 4 orang siswa. Berarti 8 dikali 4 adalah 32 ya. Sekarang kita hitung yang kelas 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 anak dikali 4. Hasilnya berapa? Ya, 40. Kemudian untuk kelas 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 anak. 9 dikali 4 sama dengan 36 ya. Untuk kelas 4-nya 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Sama seperti kelas 1 ya. Jumlah kelas 4 ini ada 32 anak. Nah, sekarang kelas 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11, kita kalikan 4 lagi. Jumlahnya adalah berapa anak-anak? 44. Untuk kelas 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dikali 4 sama dengan berapa? 36. Ya, berarti sama dengan jumlah anak kelas 3. Nah, sekarang kita lihat ya, dari jumlah siswa sudah kita kalikan ini sama dengan yang tabel atas ya. Lihat, kelas 1 ada 32 anak, kelas 2 ada 40, kelas 3 ada 36, dan seterusnya sampai kelas 6 ya. Semua jumlahnya sama. Nah, di sini kita akan melihat berdasarkan diagram di atas diperoleh informasi sebagai berikut. Siswa yang paling banyak adalah kelas 5, betul atau tidak? Kita lihat ya, kita cek. Kelas 1 32, kelas 2 40, kelas 3 36 sama dengan kelas 6. Kemudian kelas 4 sama dengan kelas 1 ya, 32. Nah, ya benar, berarti 44, maaf. Maksud Ibu berarti sama ya, 44 orang untuk kelas 5. Kemudian banyak siswa kelas 3 adalah 36 orang. Ya, betul ya, informasinya sama. Yang ketiga, banyak siswa kelas 1 sama dengan kelas 4 ya, yaitu 32 orang. Ya, sama ya, berarti informasinya benar. Yang kedua, jumlah siswa di sekolah Cika adalah 220 orang. Nah, ini kita jumlahkan. Berarti 32 nih dari jumlah siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 adalah 220 orang ya. Nah, sekarang kita akan bahas soal latihan yang ada di halaman 150 ya. Cara mengerjakannya sama dengan yang di halaman 149. Nah, di sini di ruang kelas Cika terdapat diagram mengenai jenis-jenis pekerjaan orang tua siswa. Berikut adalah jenis-jenis pekerjaannya. Ada yang sebagai karyawan, sebagai petani, sebagai pedagang, dan sebagai wira swasta. Di sini ada keterangan gambar orang mewakili 2 orang ya. Berarti kita kalikan dulu jumlah banyaknya setiap kotak ini, kita kalikan 2 ya. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk yang pekerjaannya sebagai karyawan ada 5. Berarti 5 dikali 2. Berapa 5 kali 2 anak-anak? Ya, betul, 10 ya. Berarti yang berprofesi sebagai karyawan ada 10 orang. Sekarang sebagai petani ada 2 orang ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Yang berprofesi sebagai pedagang ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang dikalikan 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Yang sebagai wira swasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 dikali 2 sama dengan ya 14 ya. Berarti 14 orang untuk yang berprofesi sebagai wira swasta. Nah, setelah kita mengetahui semua jumlah orang-orang yang berprofesi ini atau orang tua siswa ya, yang memiliki pekerjaan beda-beda, kita jawab pertanyaannya ya. Nomor 1, orang tua siswa yang bekerja sebagai pedagang sebanyak berapa orang? Kita lihat di sini. Sebagai pedagang adalah 8 orang, tulis ya, 8. Nomor 2, pekerjaan orang tua yang paling sedikit adalah, kita lihat. Yang paling sedikit adalah 8, tadi kan orang tua siswa sebagai pedagang ada 8. Lebih banyak ya daripada angka 4. Nah, di sini kita bisa lihat ada angka 10, 4, 8, dan 14. Berarti yang paling sedikit adalah angka 4. Berarti ini sebagai petani. Yang paling sedikit adalah petani dengan jumlah 4 orang ya. Kemudian nomor 3, orang tua yang bekerja sebagai karyawan sebanyak, kita lihat di sini, sebanyak 10 orang. Tulis 10 orang. Nomor 4, pekerjaan orang tua yang paling banyak adalah, kita lihat di sini ya. Yang paling banyak yang mana? Dari angka 10, 4, 8, dan 14. Ya, betul, angka 14 yang paling banyak ya. Kita tulis angka 14. Kemudian nomor 5, jumlah siswa di kelas Cika adalah, nah, kita bisa mengetahui jumlah siswa ini dengan cara menambahkan ya.
Kita hitung dulu berarti caranya, yaitu dari yang bekerja sebagai karyawan ada 10 orang, berarti 10 ditambah 4 ditambah 8 dan ditambah 14 ya, sama dengan 10 tambah 4 berapa? Ya, 14. 14 tambah 8 berapa anak-anak? 14 tambah 8 22. 22 ditambah 14 adalah 36 ya. Jadi jumlah siswa di kelas CK adalah 36 siswa. Selanjutnya kita akan belajar SBDP tentang maket. Maket adalah miniatur rancangan yang dibuat dengan skala tertentu agar rancangan lebih mudah dibayangkan secara 3 dimensi. Membuat maket bisa menggunakan kertas manila dan kardus. Alat dan bahan serta cara membuat maket rumah bisa kalian lihat pada halaman 136 sampai 137 ya. Membuat maket membutuhkan keterampilan menggunting. Biasanya maket berukuran lebih kecil dari benda aslinya. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari subtema 3 dan 4, kerjakan tugas berikut ya. 1. Evaluasi 3 halaman 127 sampai 128. 2. Evaluasi 4 halaman 169 sampai 170. Pilihan gandanya saja ya. Setelah itu kirimkan ke Telegram Bapak atau Ibu guru. Sekian untuk pembelajaran dari buku tematik 3H ini ya. Jika ada materi yang kalian belum pahami, bisa ditanyakan ke guru kelas masing-masing ya. Terima kasih anak-anak, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.